semuanya, selamat datang di Ngobrol Santai ala kita bareng aku Nazla. Di sini aku bakalan bahas hal-hal yang tergantung sama anak muda yang nggak meringan tapi juga seru. Karena ngobrolku berat tapi kita harus bermanfaat. Dan topik yang dibahas kali ini juga belum banget. Karena topik kali ini kita kayak gini, kita penting. Dan topik ini juga bisa bikin kita happy, tapi bisa bikin kita stres. Kira-kira apa ya topiknya? Topiknya adalah cara ngatur duit awal anak muda. Dan di sini aku tidak sendirian, hanya di sini, ditemenin dengan seseorang yang juga berani pikir, dan dia paling dia hati. Nah, sobat yuk kita kenalin ini dia. Halo Kak Fitriana. Halo Naswa. Halo juga buat sobat muda yang lagi nonton atau dengerin. Aku Fitriana. Seneng banget bisa gabung dan nongkrong bareng di podcast ini. Siap sharing bareng Naswa hari ini. Asik banget tuh, udah punya partner ngobrol yang udah berpikir serta gaya perfinansialan. Nah, kita bakal ngomongin cara ngatur duit dalam Dawijah itu nggak cuma numpang lewat, tapi bisa agak sampai akhir bulan. Karena kalau di akhir bulan itu udah masuk ke masa kritis ya. Iya, kayaknya yang lebih deg-degan tuh bukan karena nunggu gebetan balas chat, tapi karena nunggu notifikasi dari saldo yang masuk. Hah? Kak Fitriana, seorang ahli keuangan bisa ngomong kayak gini? Aku kira tuh orang-orang biasa kayak aku yang bisa ngomong kayak gitu. Wah, aku juga manusia sih, Nas. Tapi bedanya, aku tuh udah nyiapin planning B. Biar nantinya aku tuh gak gampang panik. Wah, ada planning B, yang jangan ada juga banget. Kalau aku sih planningnya tuh pura-pura kenyang. Padahal baru makan roti 1 lembar. Wah, itu sih namanya bukan financial planning ya, tapi survival mode. Duh, ketahuan banget nih hidup kita orang tua. Tapi serius deh, anak muda tuh susah banget ngatur keuangan. Entah karena pengeluarannya kecil-kecil tapi sering, atau karena rajin self-reward tiap minggu. Iya, hal-hal sepele kayak beli kopi, ongkir, apalagi kalau jajan tiap hari. Itu tuh bikin saldo jadi cepet habis loh tanpa kita sadari. Tapi tenang, itu semua bisa dilatih kok. Yang penting tuh kita tetap konsisten. Nah, jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton atau yang lagi dengerin, tetap santai ya, karena kita berdua bakalan kasih tipsnya. Oke, Kak Fitri, jadi langsung aja aku tanya nih, gimana sih caranya biar anak-anak kita tuh bisa maju, tapi gak kegodaan sama barang-barang lainnya, kayak keperluan lainnya tuh yang gak perlu. Kadang kan kita mau nabung, tapi nanti kita tuh tergoda ganti uangnya hilang semua. Nah, itu sih pertanyaan sejuta umat banget ya, Nas. Tapi tenang, aku punya tips-tipsnya kok. Apa tuh tipsnya? Nah, tips yang pertama tuh, kita catat dulu deh pengeluaran kita. Mau yang kecil ataupun besar. Mau yang beli es teh yang 5.000, parkir yang 2.000, itu tuh harus dicatat ya teman-teman. Kalian juga bisa nyatet di notes HP atau di aplikasi-aplikasi lucu lainnya. Ya bener, jangan sampai kalian nggak catat ya. Karena pengalaman aku nih, aku pernah tuh kan nyoba iseng-iseng nyatet. Kayak apa sih yang aku keluarin di jalan lihat aja. Dan ternyata hasilnya, wah pelik banget tuh. Paling banyak tuh buat jajan di kantin. Padahal jajan kantin tuh kan cuma 2.000-3.000. Nah, benar banget. Pengeluaran yang kayak gitu tuh yang bikin kita jadi boros. Tapi tenang kok, itu bisa diakalin. Ya, nah terus tips yang kedua kira-kira apa ya? Nah, tips yang kedua tuh kita harus misahin dulu tuh mana yang kebutuhan, nah yang mana nih buat keinginan kita. Jadi walaupun kita nggak beli barang atau beli sesuatu, kita tuh bisa hidup nggak sih? Oh gitu ya, jadi pernah kali kayak lihat nih sekitar, terus aku mikir, katanya kalau aku beli sepintar ini ya aku bisa dori deh. Tapi aku juga mikir, sepintar aku yang lama masih nih. Haha, itu sih klasik banget ya alasannya.
Kalau kamu ragu sih, mending nunggu satu harian lagi deh. Biasanya kalau kepengen gitu, itu tuh besoknya nggak kepikiran lagi. Oh gitu. Aku tuh pernah ya, kayak mau iseng-iseng lihat saldo di dompet. Terus sudah dibuka, wah ternyata seiring ngesediain sebentar yang aku mau. Haha, iya banget. Kita tuh, tips yang ketiganya tuh, kita harus tentuin budget kita per bulannya tuh berapa sih? 50%-nya bisa buat kebutuhan, 30%-nya lagi buat keinginan. Nah, sisanya tuh 20%-nya bisa buat nabung. Jadi, uangnya tuh nggak campur aduk loh. Jadi kita tuh harus kayak batasin diri kita ya. Jangan sampai kita tuh bilang kayak gini, nggak apa-apa, nanti juga diganti. Tapi ujung-ujungnya nggak diganti. Next, yang ketiga tuh, tentuin budget kita per bulannya berapa. 50%-nya buat kebutuhan, terus 30%-nya buat keinginan, sisanya yang 20%-nya buat nabung. Jadi uangnya tuh nggak gampang campur aduk. Nah, berarti kita nih harus tegas ya. Jangan sampai kita nih bilang kayak, nggak apa-apa, nanti juga diganti. Ih, ujung-ujungnya nggak diganti. Iya, kita tuh jangan sering-sering menolerir yang kayak gitu ya. Itu tuh bisa banget bikin kita jadi kebiasaan buruk. Jadi hidup tuh harus dikontrol ya, tapi jangan sampai dilarang ya. Iya, self reward itu juga penting loh buat diri kita sendiri. Tapi jangan setiap hari juga ngasih self reward buat diri kita sendiri. Karena kalau setiap hari, pasti nanti self rewardnya tuh jadi yang bikin nangis. Iya, nanti self rewardnya tuh jadi self rugi loh buat diri kita sendiri. Bisa aja. Menarik banget nih. Kira-kira apa nih tips pamungkasnya? Nah, tips pamungkasnya tuh kita harus punya dana darurat minimal 3 bulan. Minimal pengeluaran 3 bulan deh. Biar nanti kalau ada HP yang rusak, laptop yang rusak, atau kejadian-kejadian mendadak, kita tuh nggak gampang kaget atau panik. Kadang tuh ya, entah kenapa hal-hal kayak gitu suka datang ketika kita lagi gak ada saldo, iya nggak? Iya, bener banget. Makanya, dana darurat tuh penyelamat sejati banget. Kalau ada hal-hal yang kayak gitu, kayak kejadian mendadak, HP rusak, laptop rusak, itu tuh bisa banget loh buat kita, biar kita tuh nggak minjem ke siapa-siapa. Itu banget nih buat teman-teman vionya biar nggak boncos. Jadi kita harus mulai bisa ngatur duit ya. Karena yang karena itu nggak cuma yang bisa ngeluarin duit buat jajan, tapi juga orang yang cerdas cara ngatur duit. Nah, ngobrol hari ini real banget ya. Mulai dari bocor halus, belajar ikutin, sampai ke drama dompet primitif. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya, harus kita ngatur duit biar kita nggak belok dan juga biar kita nggak bingung ketika di akhir-akhir bulan. Makasih nih Kak Titi udah nyempetin waktu buat hadir dan udah sharing-sharing hal yang menarik bareng aku dan juga buat teman-teman semuanya. Sama-sama, aku juga seneng banget nih bisa nongkrong bareng di podcast kayak gini. Nah, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, jangan lupa di-share ya podcast ini, karena biar semakin banyak orang yang jadi smart spender. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay wise, kan? Stay fun, stay financially smart. Bye-bye! Jin Jang Production เสนอ